Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilil malaikati muqarrabin khususan la sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembalkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukup dan nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keuangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadilah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan bab tayammumi, bab yang menjelaskan tentang tayamum. Hadis kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ammar ibn Yasirin radhiyallahu anhuma. Hadis ini datangnya dari sahabat Ammar bin Yasar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, ba'athaniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar bin Yasar, aku pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, dalam suatu keperluan. Wa ajnabtu, lalu aku dalam keadaan junub. Falam ajidil ma'a, lalu aku tidak mendapati air. Fatamarrabtu fis sya'idi, maka aku bergulung-gulung, terima kasih, bergulung-gulung di tanah. Kama tatammara'ud dabbatu, seperti gulung-gulungnya binatang. Tsumma ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu dzalika, lalu aku ceritakan yang demikian itu kepada beliau. Faqala, maka beliau menjawab atau bersabda, innama yakfika, sesungguhnya kamu cukup hanya antakula, yaitu berbuat biyadaika hakada, dengan kedua tanganmu seperti ini. Tsumma daraba biyadaihil arda, kemudian beliau Rasulullah menepukkan dua telapak tangannya, darban wahidatan, dengan satu tepukan. Tsumma masahas shimala alal yamini, kemudian mengusap yang kiri atas yang kanan. Wa dhahira kaffaihi wa wajhahu,
dan mengusap belakang kedua telapak tangannya dan depannya. Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, lafadznya menurut Imam Muslim. Maksudnya begini, ada sahabat namanya Ammar bin Yasar, diperintahkan oleh Rasulullah atau diutus oleh Rasulullah dalam suatu hajat, suatu kepentingan, lalu dia junub. Junub kena apa? Kok metu, Pak? Ya metu-metu dewe, junub, gak oleh banyu, gak mendapatkan air. Orang yang kena penyakit junub, kena penyakit junub, orang yang junub itu wajib mandi besar. Nah, mandi besar itu menggunakan air. Ini falam ajidil ma'a, aku tidak mendapatkan air. Jadi ini katanya Ammar bin Yasar dalam hati, ini aku wudu tidak mendapatkan air, itu cukup untuk atau pakai tayamum. Ini pengertian Ammar bin Yasar. Jadi yang difahami oleh beliau, pengganti wudhu itu adalah tayamum. Tapi kalau pengganti mandi besar, bagaimana ini? Gak paham, Pak. Gulung-gulung, bergulung-gulung di tanah supaya kena semuanya. Ya, Bapak Jawa ngono ta? Ya. Jadi ini pengganti wudhu tayamum, pengganti mandi itu gulung-gulung, ya. Nah, pada saat itu beliau atau Ammar bin Yasar ini mendatangi Rasulullah, menceritakan hal yang demikian. Diguyu ambek Rasulullah, gak ngono. Sajange cukup kamu berbuat ini dan ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tayamum. Ini pernah ada pertanyaan kepada saya. Ada teman dokter, Pak. Dokter itu kan biasa di rumah sakit, ya, nunggu pasien. Pasien itu kalau di rumah sakit itu ada yang dicoblos sininya, jadi tidak bisa kemana-mana, ya. Jadi hanya tergeletak begitu saja. Lalu kalau orang laki-laki itu hanya biasanya untuk wudhu saja kan gitu ya. Umpamanya tidak bisa ke sana, mau sholat, wudhunya bisa tayamum di dekat situ saja, di tempat tidurnya. Kalau perempuan itu ada kalanya perempuan itu haid, itu ya ditanyakan, Ustadz, pasien saya ini haid. Setelah haid dia tuh kan harus mandi, tapi tidak bisa mandi, bagaimana? Ya sama dengan ini tadi, ya, tidak bisa mandi, berarti dia nggak bisa sholat. Ya saya katakan tidak usah mandi, tapi cukup diganti dengan tayamum, ya. Jadi cukup umpamanya pas ibu-ibu sakit di rumah sakit, terus setelah haid itu tidak bisa mandi besar, mandi jinabat, maka bisa menggunakan tayamum, ya. Ini masalah tayamum. Jadi tayamum itu bisa sebagai pengganti mandi besar, ya, tidak hanya pengganti apa? Wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.